akan digelar jalannya sidang perkara obstruction of justice. Kalau pertanyaan sederhana saya adalah sebenarnya obstruction of justice di sini Anda melihatnya seperti apa, Mas Muzakir? Jadi prinsipnya perbuatan yang termasuk kategori obstruction of justice itu adalah istilahnya mengganggu proses peradilan, menghambat ya, istilahnya menghambat proses peradilan. Atau lebih tepatnya juga itu maknanya luas karena perbuatannya luas, termasuk juga membuat proses penyesatan peradilan. Ya, jadi kalau dilihat dari unsur kalimat atau unsur-unsur di dalam perbuatan obstruction justice itu macam-macam yang dalam konteks ini lebih ditujukan pada mengganggu proses penyidikan gitu. Yang membuat nanti proses penyesatan penyidikan yang seharusnya berbicara A tapi bisa bergeser pada berbicara B begitu karena ada proses penyesatan itu gitu. Oke, kalau konstruksi sidangnya sendiri, jalannya sidang seperti apa, Mas Muzakir? Karena banyak unsurnya tadi yang sebenarnya harus dijelaskan. Benar. Ya seharusnya kan gini, kalau kita lihat dari serangkaian perbuatan itu, kan jaksa sudah mengklasifikasi seharusnya adalah para pelaku obstruction of justice ini yang dikenakan harus yang kira-kira perbuatan yang mirip sama digabung ya. Misalnya dia bagian yang merusak barang bukti misalnya. Barang bukti lah semuanya itu di kelompok aja di satu. Kalau mau digabung ya. Tapi kalau jadikan satu juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena perbuatannya sama. Yang kedua kalau yang satunya adalah membuat penyesatan dalam proses komunikasi publik misalnya gitu. Jadi dikelompokkan lagi satu di situ ya. Jadi menurut saya begitu ya teknisnya. Oke, tapi kalau kita bicara soal obstruction of justice dalam kasus ini kan ada unsur kuasanya ya, Mas Muzakir, yaitu diperintah oleh bosnya begitu kepada anak buahnya, ada unsur kuasa di sana. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi begini, kalau ada tadi saya katakan di situ ada perintah ya, makanya Pak Sambo itu dimasukkan di dalamnya adalah obstruction of justice. Maka kedudukannya dia sebagai apa? Kalau dia memerintah dan sebagainya terhadap bawahannya, itu ya berarti dia kalau tidak autor intelektualis dan itu autor intelektualis begitu dalam konteks itu ya kalau menyuruh lakukan saya kira nggak benar gitu. Jadi autor intelektualis gitu. Jadi wajar kalau dipisah masih bisa ada alasan gitu. Tapi yang eksekutor itu harus dikelompokkan berdasarkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dia lakukan secara bersama-sama. Misalnya bagian IT itu kan itu serangkaian satu kesatuan yang merusak IT, menghancurkan atau merusak dan sebagainya itu yang terkait dengan yang sama gitu. Jadi kalau mau digabung ya digabunglah itu. Tapi kalau misalnya mau jadikan satu, sebenarnya nggak apa-apa. Bagian merusak IT itu pelakunya A, bagian yang lain pelakunya B, bagian yang menghapus identifikasinya, bagian C juga nggak menjadi masalah. Karena prinsipnya serangkaian perbuatan itu ada semua di dalam pasal 221 gitu. Oke, untuk pemeriksaan saksi hari ini terhadap Irfan Widianto, apa saja hal-hal yang bisa digali dari Irfan ini? Jadi ya ini yang nanti akan menjadi menarik perhatian kita bahwa karena itu berarti nanti akan saling memberi keterangan kesaksian, istilah bahasanya saksi mahkota begitu. Tapi prinsipnya nanti apa yang dilakukan mereka akan saling melengkapi. Dan yang kedua adalah kalau ada saksi yang lain yang bisa memiliki kualifikasi kesaksian yang esensinya adalah terkait dengan perusakan barang bukti itu. Gitu. Oke, untuk dua terdakwa lain yang diperiksa terkait dengan perkara obstruction of justice ini yaitu Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo mengajukan eksepsi. Sebelumnya bagaimana prediksi Anda terhadap jalannya sidang hari ini? Saya kalau melihat dari fakta yang berkembang itu bahwa pembuktian terhadap obstruction of justice menurut pendapat saya itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang berkembang yang saya deteksi atau informasi dari media itu menunjukkan bahwa pembuktiannya agak lebih mudah dibanding dengan perkara pokok pembunuhannya gitu. Jadi mungkin kalau eksepsi diajukan mungkin agak kemungkinan kemungkinan kecil diterima itu, kemungkinan kecil. Tapi masih kemungkinan yaitu karena sidang belum berakhir. Kemungkinan kecil ditolak, kemungkinan kecil diterima kecil gitu. Kemungkinan besar ditolak besar. Karena apa? Karena konstruksi dakwaan dan yang lainnya itu proses diskusi perbuatannya lebih mudah daripada tindak pidana pokok tentang pembunuhan berencana gitu. Jadi kalau misalnya dia merusak itu kan deskripsi merusak kan gampang ya.
Menghilangkan barang bukti kan barang buktinya menjadi rusak terus hilang nggak bisa dipakai kan gampang gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya untuk Mas Muzakir, sebelum kita menutup dialog ini, kalau kita bicara soal salah satu terdakwa ya, Baikuni Wibowo ini, dari pertanyaannya ketika diminta untuk menyalin dan menghapus file rekaman CCTV di Duren 3, tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa Baikuni Wibowo dalam posisi ketidaktahuan, tidak tahu bahwa kliennya bakal menjadi salah satu materi di nota keberatan atau eksepsi. Nah, ini bagaimana Anda melihat situasi ini? Apakah ini bisa meringankan terdakwa atau seperti apa? Jadi prinsipnya begini, menghapus file di dalam bersumber dari CCTV itu kan sudah mengerti gitu. Lepas apapun menghapus file pasti ada maksud dan tujuan, dan penghapusan itu pasti ada unsur namanya adalah objek yang dihapus itu mesti ada sesuatu yang penting, dan yang penting itu kemudian ada perintah untuk dihapus. Ini mesti tanda tanya gitu. Kalau file penting terus dihapus itu kan tanda tanya besar gitu ya. Ya, siapapun orang ya, siapapun orang. Tapi kalau filenya tidak penting gitu, tolong habisi file-file yang nggak penting itu supaya nanti tidak terlalu penuh. Itu kan ada reasoningnya hanya karena penuhnya dokumen itu kan. Tapi kalau file khusus untuk dihapus, mestinya dia ngerti maksud dan tujuannya, seharusnya mengerti. Apalagi kalau dalam proses itu adalah seorang anggota kepolisian, mestinya ya dalam bahasa hukumnya mestinya tahu bahwa file dihapus itu ada maksud dan tujuan, dan kontennya pun mestinya dia tahu gitu. Ya, itu yang menurut saya seperti itu, sehingga fakta-fakta ini pernah diadili dalam proses sidang kode etik ya, sehingga fakta yang ada di sana kan digeser menjadi alat bukti dalam perkara ini gitu. Jadi mungkin itu pembuktiannya tadi saya sebutkan lebih mudah dibanding dengan pembuktian perkara tidak pidana pembunuhan. Baik, kita akan pantau terus jalannya sidang. Terima kasih pakar hukum pidana Muzakir sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kendati demikian, Kamarudin mengatakan informasi itu perlu diuji kebenarannya. Pernyataan ini disampaikan Kamarudin Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer. Berdasarkan informasi yang Kamarudin dapatkan saat eksekusi terjadi, Putri diduga ikut menembak. Namun hakim sempat mengingatkan bahwa cerita yang disampaikan oleh Kamarudin itu harus disertai dengan bukti. Hakim pun kemudian menanyakan apa saja bukti yang dimiliki oleh Kamarudin. Pengacara keluarga Brigadir Yosua itu pun tidak memilikinya dan mengaku hanya sebatas informasi. Kan ada 3 tembakan, ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong, ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer membatalkan semua yang diterangkan oleh saksi, maksudnya saya, dibenarkan. Pemirsa, terkait kesaksian pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati turut terlibat dalam penembakan Brigadir Yosua, kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, membantah informasi yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak tersebut. Berdasarkan keterangan dari Richard Eliezer bahwa yang menembak Yosua pertama kali adalah Richard Eliezer dan kemudian disusul oleh Verdi Sambo. Kesaksian Pak Kamarudin yang mengenai ada dilakukan penembakan juga oleh PC gimana Pak? Itu tidak dibenarkan. Tidak benar ya, kita sampaikan sekaligus kita klarifikasi bahwa faktanya kan tadi Pak Kamarudin menyampaikan itu kan berdasarkan informasi. Majelis hakim kan bertanya mana buktinya, kemudian rekan Kamarudin bilang saya tidak bisa tunjukkan. Maka ditanya sampai berulang-ulang kan, kalau yang disampaikan tolong tunjukkan bukti. Tadi tidak bisa ditunjukkan di majelis hakim, ke majelis hakim. Jadi yang perlu kita luruskan di sini bahwa penembakan itu adalah klien saya Richard Eliezer pertama kali, kemudian disusuli oleh Verdi Sambo.